Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan channel Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana di sini membahas tentang kecemasan berlebih atau anxiety disorder, kemudian asam lambung yang tinggi, kemudian psikosomatisnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, sebelum melanjutkan ke pokok pembahasan, tolong kiranya yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya, kemudian nyalakan tombol loncengnya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat dan setiap saya membuat video yang baru mungkin ada pemberitahuan ke kalian semua. Kemudian like jika kalian sangat suka dengan video saya seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan melalui pengalaman saya akan jawab sendiri seperti itu. Dan sekali lagi, saya bukan medis, bukan ahli medis, maksudnya bukan ahli terapi, kemudian psikologi, psikoterapi dan lain sebagainya. Saya hanya sebagai orang yang mengalami anxiety disorder seperti itu, atau kecemasan berlebih sampai ke panik dan lain sebagainya. Nah, terus terang teman-teman semua, ya saya juga masih dalam tahap-tahap pemulihan lah, belum 100% normal seperti itu, pulih gitu ya. Belum, saya juga masih dalam proses pemulihan 100%, dan saya yakin bahwa semua itu akan berlalu teman-teman semua. Nah, balik lagi saya di sini lagi mencoba keluar rumah ke kampung sebelah seperti itu, ke tempat yang kemarin saya kunjungi juga. Nah, seperti ini saya sendiri teman-teman semua, dan saya di sini akan sedikit membagikan motivasi ya, mungkin motivasi melalui pengalaman saya, melalui pengalaman saya terkena gerd psikosomatis seperti itu. Nah, intinya pada dasarnya kecemasan berlebih sehingga menimbulkan panic attack, sehingga yang saya terus terang sampai ke panik, terus ke ke tremor sampai kejang seperti itulah, terus terang ya pada kalian semua. Nah, namun lambat laun saya yakin bahwa saya akan pulih kembali normal. Saya yakin, dan alhamdulillah banget ya teman-teman semua. Pada titik akhir mungkin pasti ada kesembuhan, ada peningkatan lah seperti itu. Dan alhamdulillah juga ada yang membimbing juga seperti itu teman-teman semua. Saya harus seperti apa, harus gimana, keseharian saya intinya harus ada kesenangan tersendiri lah, ada hobi yang membuat kita senang seperti itu, yang membuat hati nyaman. Dan pada dasarnya bahwa kecemasan berlebih, kemudian gangguan lambung, dispepsia dan lain sebagainya, itu tidak hanya dari pola makan saja ya. Menurut saya, pengalaman saya ya, jangan dipelintir-pelintir teman-teman. Jadi bukan hanya pola makan saja yang mengakibatkan seperti itu, tetapi dari pola pikir kita, pola stres kita yang kurang bisa mengontrol pikiran kita seperti itu, yang mungkin terlalu dalam menyikapi dalam suatu masalah atau problem seperti itu, sehingga menimbulkan gangguan kecemasan, dan ya ada dampaknya mungkin ke lambung seperti itu, gangguan lambung dari begah, sesak dan lain sebagainya seperti itu. Nah, namun di sini saya akan memberikan dorongan karena sepengalaman saya, dan saya alhamdulillah ada peningkatan selama saya seperti itu. Jadi saya, menurut pandangan saya sendiri, itu yang namanya kecemasan berlebih sampai ke panik, gangguan lambung sampai ke situlah, itu berasal dari pola pikir kita yang semrawut, di lain pola makan, di selain pola hidup yang itu, pola pikir itu yang menyebabkan semuanya amburadul lah, kata bahasa Sunda mah seperti itu. Jadi percuma kalau misalkan kita sekarang ya jaga pola makan, jaga pola hidup, tapi pola pikir kita yang selalu setiap harinya memikirkan penyakit, memikirkan suatu masalah, problem,
tidak enjoy, tidak santai. Nah, sehingga menimbulkan kecemasan tersendiri. Kecemasan itu menimbulkan asam lambung tinggi. Asam lambung tinggi itu mengakibatkan menyebabkan banyak timbul sensasi. Sensasi begah, nggak nyaman di ulu hati, napas nggak enak, nggak plong. Nah, jadi ujung-ujungnya ke pola pikir sih. Menurut saya, pandangan saya, tapi tidak tahu menurut pandangan kalian atau mentor-mentor yang lain, saya tidak tahu. Ini hanya pengalaman saya sendiri, teman-teman. Karena di saat saya mencoba melakukan beberapa bulan melakukan pola makan yang ya dikatakan normal, pola makan, kemudian pola hidup yang hidupnya yang tadinya tidur selalu begadang, kemudian selalu begadang, terus gaya hidup yang semeraut seperti itu, saya jaga itu, pola hidupnya dijaga seperti itu. Nah, kok kesini kok malah nggak enak, makan di Pantrang kok malah nggak enak, banyak di Pantrang. Perasaan saya kok banyak pola-pola yang saya jaga, tetapi kok kenapa ini masih ada sensasi seperti itu, masih ada banyak sensasi, masih kerasa kelayangan ini itu dan lain sebagainya seperti itu, teman-teman. Nah, saya kesini wah, ini mungkin saya terlalu terlalu waspada dengan penyakit. Jadi kita harus menjaga pola makan ini karena takut begini. Nah, seperti itu. Jadi intinya menurut pandangan saya ini, jadi kita harus bisa mengontrol, bisa rileks, bisa santai untuk menyikapi setiap masalah, setiap hidup sehari-hari kita. Percuma kalau kita misalkan pola makan dijaga, pola hidup dijaga, tetapi pola mikir, pola perilaku kita yang seperti itu negatif tidak dijaga, wah, menurut saya tidak akan beres-beres ya, teman-teman, seperti itu. Jadi pola makan misalkan dijaga, makanan dijaga, tidak makan yang pedas, yang santan, apapun yang lain lah seperti itu. Kemudian tidak gadang. Tapi setiap harinya kita selalu berpola pikir yang memikirkan penyakit, kemudian berpikir suatu masalah yang selalu didalami sama kita. Masalah dikit misalkan malah masalah sedikit dibawa dengan hati. Nah, sehingga menimbulkan kecemasan berlebih lagi timbul lagi, kemudian sehingga asam lambungnya tinggi lagi. Asam lambung tinggi lagi mengakibatkan mengakibatkan banyak 1001 sensasi seperti itu. Jadi berputar. Nah, jadi pola rantainya ya harus dibarengi lah. Selain pola pikir juga, pola makan juga emang harus, pola hidup, pola perilaku kita yang ngototan ini itu kita harus rubah. Jadi intinya teman-teman semua, pola pikir sih yang lebih utama, itu pola pikir bagaimana kita supaya bisa selalu hidup bahagia, bagaimana supaya kita selalu berpikir senang-senang seperti itu, teman-teman semua. Itu menurut saya, pikiran santai, pikiran nyaman, itu semua sensasi akan hilang. Bener kan? Sok buktikan dengan emang seperti itu pengalaman saya sendiri, teman-teman ya. Pengalaman saya sendiri, bukan saya bertanya ke orang-orang. Intinya pada dasarnya kita ada pada zona nyaman di hati, itu baru namanya kesembuhan jiwa dan raga, seperti itu ya. Nah, baik teman-teman semua, mungkin hanya seperti itu sepenggal cerita atau pandangan saya terhadap anxiety disorder, kemudian panik, gangguan lambung, bahwa pada intinya kita di sini, pada intinya kuncinya kita harus berbenah di sini, lebih nyaman, relax, santai seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kalian juga bisa merasakan dan peningkatannya lebih cepat seperti itu. Dan saya mulai gemuk lagi seperti ini, dan alhamdulillah alhamdulillah ada peningkatan seperti itu karena pola ininya kita harus jaga. Dan mungkin hanya segitu teman-teman semua, dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali video saya kali ini, berbagi pengalaman kepada kalian semua, dan di lain waktu saya akan berbagi lagi bersama kalian ya, teman-teman. Oke teman-teman semua, jangan lupa kalau misalkan mau dibagi, di share jika kalian berminat di Facebook atau di sosmed lainnya, mangga silahkan teman-teman, dengan senang hati ya. Baik teman-teman semua, mungkin hanya segitu video yang saya berikan. Di lain kesempatan mungkin saya akan membikinkan lagi video, dan selalu semangat dan yakin sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.